Raja-Raja 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Shalom saudara, tema kita hari ini adalah kecil bagi dunia,
besar bagi Allah. Nah, saudara, ada banyak orang, termasuk juga orang Kristen, yang sering menganggap remeh orang yang kecil, seperti pelayan, sopir, tukang sampah, tukang becak, dan lain-lain, saudara. Mereka kadang dimasukkan sebagai bagian yang tidak penting dalam kehidupan, karena mengukur seseorang berdasarkan pekerjaannya. Dan kita menganggap, saudara, pekerjaan dan profesi kita itu jauh lebih hebat. Nah, padahal saudara, tanpa mereka, banyak pekerjaan penting kita terbengkalai. Bayangkan, saudara, kalau kita punya kantor, kita punya pabrik, kita punya usaha, kita punya toko, tanpa pesuruh, tanpa petugas kebersihan, semua harus kita kerjakan sendiri. Repot bukan? Saudaraku, firman Tuhan hari ini menampilkan seorang pelayan perempuan Israel yang bekerja pada istri seorang pembesar Aram, yaitu Naaman. Sebagai perempuan, saudara, dia tentunya dipandang rendah, apalagi dia bekerja sebagai pelayan dan masih seorang gadis yang kecil. Namun, saudara, walaupun ditawan di negeri orang serta menjadi pelayan bagi musuh umat Tuhan, ia tetap memelihara imannya sehingga mampu menjadi alat anugerah bagi Naaman majikannya. Saudara, berbeda dengannya, Naaman adalah kesayangan Raja Aram, sehingga merasa diri penting. Ia menganggap dengan kuasa dan uang segala masalah dapat diselesaikan. Namun ternyata, saudara, dia tetap membutuhkan Elisa untuk memulihkan dan menyembuhkan sakit kustanya. Dan tentunya Allah yang bekerja. Dan juga, saudara, apapun yang dia miliki, segala sesuatunya tidak dapat membeli Elisa. Karena apa yang Elisa kerjakan adalah untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gadis pelayan dan Elisa adalah agen-agen Allah untuk menyalurkan anugerahnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Allah memakai mereka bukan karena status mereka besar atau juga status mereka kecil, tetapi karena mereka bersedia dipakai oleh Allah. Naaman adalah tokoh yang menerima belas kasihan Allah. Naaman ditolong Allah bukan karena status dia besar ataupun status kecil, tetapi karena kedaulatan dan kasih karunia Allah. Saudara, tak jarang gereja acap kali terjebak memberlakukan ukuran dunia untuk menilai seseorang. Karena itu, saudara, mari kita belajar untuk melihat siapapun dari kacamata Allah yang menerima dan mengampuni kita yang berdosa. Karena di mata Allah, kita adalah sama-sama umat yang memperoleh kasih karunia. Jangan pernah menganggap orang lain lebih besar, orang lain lebih kecil di mata Allah, tapi semuanya itu berharga di mata Allah. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, firman-Mu mengajar setiap kami, supaya kami tidak memakai ukuran dunia ketika memandang seseorang, tetapi kami memakai ukuran Allah. Siapapun itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kami harus memperlakukan mereka sebagaimana Allah juga mengasihi mereka. Mampukan gereja-Mu, mampukan umat-Mu untuk melihat segala sesuatunya berdasarkan kacamata Tuhan. Demikian juga secara khusus hari ini Bapa, berdoa untuk sidang sinode hari yang terakhir. Hari ini akan diambil keputusan-keputusan. Demikian juga untuk pelantikan daripada BP Sinode yang baru. Bersyukur Bapa, pada hari Selasa malam telah terbentuk badan pengurus harian sinode yang baru. Dan hari ini akan dilantik dan diteguhkan. Kiranya Tuhan yang menyertai. Karena kami percaya bahwa Engkaulah yang memilih mereka, bahwa Engkaulah yang memanggil mereka untuk membawa gereja Kristus Tuhan ini berdiri di atas kebenaran. Tolonglah kami Bapa, supaya kami terus menjadi gereja reform, gereja yang terus berbalik kepada kebenaran, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dasarnya adalah kebenaran firman. Demikian juga Bapa, untuk setiap utusan-utusan gereja,
baik itu hamba Tuhan, baik itu majelis dari berbagai tempat, yang siang hari nanti akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan yang akan menyertai perjalanan mereka, dan mereka pulang dengan membawa keputusan-keputusan yang bukan hanya diputuskan, tetapi juga diterapkan di dalam jemaat lokal masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya anugerah-Mu yang menyertai persidangan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.